Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonika Sindiana Prahmani, NIM 4512420009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kearifan lokal suku Samin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang suku Samin beserta lokasinya, kemudian kearifan lokal suku Samin, serta upacara adat suku Samin sebagai tanda syukur, dan yang terakhir konsep bencana menurut suku Samin. Nah, suku Samin ini atau yang biasa disebut dengan komunitas sedulur sikep merupakan kelompok masyarakat yang sampai saat ini masih menggantungkan hidupnya pada kelestarian alam dan lingkungan. Mereka adalah pejuang pelestarian alam. Memang kita hidup bersama dengan beriringan dengan lingkungan alam di sekitar kita. Nah, sesepuh sekaligus pendiri sedulur sikep adalah Raden Kohar atau yang biasa disapa dengan Ki Samin Suro Sentiko. Suku Samin merupakan sekelompok masyarakat yang mengikuti ajaran Samin Suro Sentiko yang muncul pada masa penjajahan Belanda, dan Ki Samin Suro Sentiko adalah pencetus ajaran Saminisme. Ajaran yang ia sampaikan adalah tentang bagaimana menjalani hidup yang baik yang diwujudkan melalui 10 amalan hidup dan 5 pantangan, yaitu drengki yang artinya tindak tanduk yang jahil, 2 srei yaitu menjegal, 3 dahpen suka mencela, 4 kemeren yaitu iri hati, kelima pek pineklian yaitu mengambil milik orang lain tanpa izin, dan yang terakhir beda sapodo padaning urip yaitu membeda-bedakan sesama makhluk hidup. Suku Samin ini atau suku sedulur telah menyebar ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, antara lain di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Blora, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Bojonegoro, serta wilayah lain di Jawa Timur lainnya serta Jawa Tengah. Namun gerakan Samin ini lebih dikenal di daerah Pati dan Blora. Gerakan Samin pada dasarnya adalah gerakan perlawanan petani terhadap kebijakan yang menindas rakyat kecil. Samin adalah fenomena sosial tertua di Asia Tenggara sebagai gerakan petani proto-nasionalis yang berkembang sebagai akibat dari semakin kuatnya cengkraman pemerintahan kolonial Belanda. Pada akhir abad ke-19 Masehi, keberadaan Samin memiliki pengaruh yang sangat besar melalui hal-hal berikut ini. Yang pertama, kritik terhadap merosotnya wibawa penguasa pribumi di hadapan pemerintah kolonial Belanda yang dimanifestasikan dengan ritualisme, mistisme, dan isolasi diri. Yang kedua yaitu menentang penjajah Belanda dengan menolak membayar pajak, karena pajak dipergunakan untuk penjajah, bukan untuk pribumi. Gerakan ini kemudian dikenal dengan gerakan sirep, yaitu gerakan tanpa senjata karena tidak ingin ada pertumpahan darah. Kemudian mempersiapkan para pemuda olah kanugraan sebagai persiapan untuk melawan Belanda tersebut. Yang ketiga yaitu perlawanan terhadap penjajah dengan cara ekspresif, membentuk pasukan, merampok warga pribumi kaya yang mengikuti penjajah Belanda lalu dibagikan kepada masyarakat miskin. Dan yang keempat yaitu melawan pemerintah Belanda karena mematok tanah. Nah, melawan pemerintah Belanda karena mematok tanah untuk perluasan hutan jati tahun 1870 yang berdampak kepada kepemilikan tanah masyarakat Samin. Kemudian, sekarang saya akan membahas mengenai kearifan lokal pada suku Samin terhadap pengelolaan lingkungan. Yaitu, kearifan lokal menurut suku Samin itu ada dua. Yang pertama, berdasarkan dua aspek, yaitu yang pertama aspek transendental dan aspek empiris. Nah, aspek
Transendental yaitu peran budaya pegunungan Kendeng bagi masyarakat sedulur sikep atau masyarakat suku Samin dan masyarakat lokal lainnya di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati memiliki ikatan kesadaran simbolik yang terdapat pada situs budaya yang banyak terdapat di Pegunungan Kendeng. Upaya melestarian Pegunungan Kendeng juga merupakan 180 amanat Sunan Muria. Yang kedua yaitu aspek empiris. Aspek pasang surut di pegunungan yang dulunya cukup rimbun dengan pepohonan jati, banyak dihuni warga Kecamatan Sukolilo. Selain digunakan untuk rumah warga, pegunungan ini juga memberikan beberapa manfaat lain bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Pertama, sumber air yang mengairi 15.873,9 hektar lahan pertanian di sekitarnya. Kemudian, pelestarian lahan sawah suku Samin. Itu ya karena sebagian besar suku Samin ini mencari nafkah sebagai petani dan merupakan petani tradisional yang dikenal dengan utun, suku Samin memiliki beberapa kearifan lokal, yaitu menjaga sawah agar tidak dikonversi, usaha tani dengan sistem pertanian organik, dan upaya swasembada pangan dalam skala keluarga dan masyarakat desa. Suku Samin memiliki beberapa kearifan lokal, yaitu menjaga sawah agar tidak dialihfungsikan, usaha bertani dengan sistem pertanian organik, dan upaya swasembada pangan dalam skala keluarga dan masyarakat desa. Jadi yang pertama, suku Samin menganggap sawah bukan milik pribadi, melainkan milik alam, sehingga dilarang menjual sawah kepada pihak lain kecuali sesama suku Samin. Kedua, dalam proses bertani hanya menggunakan pupuk organik, baik pupuk kandang maupun kompos. Nah, dengan prinsip menghargai alam dan lingkungannya serta tidak mau untuk merusaknya, dalam proses bertani hanya menggunakan pupuk organik, baik pupuk kandang maupun kompos. Ketiga, suku Samin dilarang menjual semua hasil pertaniannya sehingga kebutuhan setiap rumah tangga petani terpenuhi terlebih dahulu. Nah, dalam upaya pemenuhan swasembada pangan di tingkat desa, suku Samin dilarang menjual semua hasil pertaniannya sehingga kebutuhan setiap rumah tangga petani terpenuhi terlebih dahulu dan sisanya dijual untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Agar sistem usaha tani organik ini berhasil, petani diharapkan akan mengolah pupuk kandang menjadi kompos yang difermentasi baik dengan EM4 maupun menggunakan mikroorganisme lokal sehingga produksi padi dapat meningkat dan stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya, di sini terdapat gambar lahan pertanian suku Samin yang sangat luas sekali. Nah, kemandirian petani sedulur sikep sebagai salah satu upaya untuk mengatasi krisis pangan keluarga melalui pengembangan pengalaman lokal yang diharapkan dengan usaha tani dapat menghasilkan tanaman pangan yang optimal dan berkualitas serta ketersediaan benih dari tanamannya sendiri. Mengatasi tanaman hama yang menggunakan pestisida organik dibawa pulang kemudian disimpan dengan cara yang sederhana dan dapat bertahan selama 1 tahun. Jika dirasa membutuhkannya untuk bahan makanan pokok keluarga, maka dari tempat penyimpanan gabah keluarga dan bila diinginkan untuk menjual gabah hasil panen, hanya ambil sebagian hasil panen dari produksi dengan memperhatikan kebutuhan pangan keluarga saat itu. Selanjutnya di bidang kesehatan ini mengenai imunisasi dan KB. Nah, suku Samin masih menggunakan pengobatan tradisional dan masih dalam budaya banyak anak banyak rezeki. Pemerintah itu dianggap sebagai ancaman paksaan yang tidak sesuai dengan kehidupan suku Samin. Selanjutnya, yaitu terdapat upacara adat suku Samin sebagai tanda syukur kepada alam. Nah,
Sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang melimpah, suku Samin melakukan upacara kadeso dengan membuat tumpeng dan melakukan upacara di dekat mata air agar saluran irigasi selalu lancar mengalir ke persawahan tempat tinggal suku Samin. Dalam penerapan kehidupan sosial di masyarakat suku Samin dilarang menebang pohon atau merusak hutan alam di sekitar kawasan mata air. Suku Samin juga melakukan upacara adat membersihkan alat-alat pertanian sebagai bentuk perawatan alat yang menunjang kegiatan pertanian. Kearifan lokal suku Samin dapat menjadi contoh untuk daerah pertanian padi di daerah lain, karena kearifan lokal suku Samin sangat mendukung upaya pencegahan alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah dan menghasilkan pangan berkualitas yang sehat untuk anggota komunitasnya. Karakteristik masyarakat yang taat kepada pemangku adat menjadi kunci keberhasilan kearifan lokal di daerah suku Samin ini. Kemudian, konsep bencana menurut suku Samin itu terbagi menjadi dua, yaitu bencana alam dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang terjadi sebagai akibat dari fenomena alam, akibat tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan praktek kehidupan. Nah, yang paling berbahaya adalah bencana sosial yang disebabkan oleh kebijakan pimpinan yang tidak sesuai dengan kelestarian lingkungan alam. Nah, bencana sosial ini terjadi akibat manusia tidak dapat mengoreksi ucapan dan gapusi sepodone atau membodohi dan menipu sesama manusia. Contohnya sebagai berikut. Rencana munculnya pabrik semen di kawasan pegunungan Kendeng akan merusak ekosistem dari pegunungan itu. Apabila tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat sekitar pegunungan Kendeng bagian utara. Hal ini merupakan bentuk dari ngapusi sepodone tadi, yaitu membodohi dan menipu sesama manusia. Selanjutnya, terdapat konsep bencana menurut suku Samin tadi, kita lanjutkan, yaitu menurut Gunritno, salah satu pimpinan adat di suku Samin, beliau menjelaskan secara tidak langsung apa itu bencana menurut Sedulur Sikep atau suku Samin itu sendiri, tetapi beliau mengatakan bahwa kita bukan hanya manusia. Menurut beliau, kita itu hidup bukan hanya untuk diri sendiri kita sendiri atau manusia. Ada orang lain, diibaratkan manusia yang pasokan sumber makanan permanennya meningkat atau bahkan berkurang. Apa yang dikatakan Pak Gunritno ini sesuai dengan teori Malthus bahwa pertumbuhan manusia atau penduduk itu seperti rangkaian pengukuran. Nah, sedangkan pertumbuhan atau ketersediaan sumber daya itu sebagai urutan aritmatika. Yang kedua ini, pengelolaan sumber daya alam harus seimbang dan hati-hati tanpa eksploitasi sumber daya alam. Sumber daya alam suku Samin yang mengabdikan diri sebagai petani. Sedulur Sikep atau suku Samin ini menggantungkan diri terhadap kelestarian alam. Hal ini telah diwariskan secara turun-menurun dari para tetua yang mewariskan kearifan dalam melestarikan lingkungan sehingga dapat dinikmati kelak oleh anak dan cucu mereka. Nah, selain itu, menurut Pak Guritno, lingkungan alam itu diibaratkan sebagai ibu, karena semua yang diberikan alam bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidup mereka. Itu ibarat ibu kita yang memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya, maka kita tidak boleh melakukan pengrusakan lingkungan alam. Dan termasuk tidak boleh pengeksploitasian lingkungan alam hanya akan menjadikan bencana bagi manusia itu sendiri. Hal yang diyakini oleh Sedulur Sikep atau masyarakat Samin jadikan dasar untuk melawan korporasi pabrik semen, karena setelah ditambang lingkungan alam akan rusak dan tidak bisa jadi sumber penghidupan bagi generasi berikutnya. Nah, menurut Pak Gunritno ini, di suku Samin ada ajaran yang wajib dijalankan dan pantangan yang harus dihindari, dan salah satu ajaran yang dipegang hingga saat ini adalah menjaga kelestarian alam, karena kelestarian alam digunakan hingga
anak cucunya nanti. Kemudian, nah, Sedulur Sikep dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng atau JMPPK menolak dengan keras ketika ada pembangunan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng Utara. Hal ini sangat berdasar karena jika Pegunungan Kendeng Utara yang di dalamnya juga ada kawasan CAT Watu Putih, jika ditambang, maka akan rusak dan terjadi bencana besar. Nah, Pak Gun berucap, sumber kehidupan, semua makhluk hidup butuh air. Ada yang nggak butuh air? Tidak ada kan? Maka air itu sangat vital. Selain apa yang diucapkan tadi, Pak Gun juga menyampaikan konsep bencana yang diajarkan di sekolah-sekolah formal harusnya jangan konsep bencana secara umum, hanya membuang sampah sembarangan mengakibatkan banjir dan lainnya. Harusnya diajarkan konsep bencana yang luar biasa dampaknya, yaitu alih fungsi lahan untuk pertambangan dan biasanya ditambang oleh korporasi-korporasi besar, misalnya pabrik semen ini. Jika mau hitung-hitungan, secara ekonomi jelas nggak bisa dibandingkan antara keuntungan dari mengelola tambang semen dengan kelestarian lingkungan. Keuntungan dari semen paling lama hanya 25 tahun. Setelah itu kerugian atas kerusakan lingkungan alam harus ditanggung selamanya. Hal ini berbeda jika kita tetap menjaga kelestarian alam. Keuntungannya akan bisa dinikmati anak cucu kita seumur hidup dan selamanya mendapatkan keuntungan. Dan Pak Gun ini berpesan kepada peneliti, masih banyak pekerjaan dan keuntungan yang bisa kita dapatkan tanpa merusak alam, terutama untuk merusak Pegunungan Kendeng Utara ini. Nah, pada tanggal 26 Juli 2009, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo memutuskan membatalkan rencana pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Gresik di Sukolilo, Pati. Nah, selanjutnya itu konsep bencana di Sedulur Sikep atau suku Samin ini telah tertanam pada diri mereka sejak dini melalui ayah dan ibu mereka, dan internalisasi ini berlangsung baik lewat keseharian dan pembiasaan oleh ayah dan ibu mereka. Pembiasaan untuk menjaga lingkungan alam demi generasi berikutnya, mengelola lahan dengan mengedepankan kearifan lokal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika saya ada salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya.